Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, 16 September kemarin ya. Ini kan sudah tanggal 18 ya. Peringatan Maulid di diperingatkan di Indonesia dan juga dirayakan di sebagian tempat di Indonesia. Ya, ada yang melaksanakannya, ada yang tidak melaksanakannya sesuai dengan ilmu yang mereka tahu masing-masing. Tapi di sini sedikit kita berikan penjelasan secara logika ya, karena memang secara dalil pun tidak mempan, maka diberikan penjelasan secara logika saja gimana sih sebenarnya itu yang namanya tradisi-tradisi atau perayaan-perayaan Maulid. Nah, gitu kan. Ini yang sebenarnya masih kurang bisa ditangkap oleh para netizen yang tidak melaksanakan Maulid, yang cenderung mengatakan bid'ah dan lain sebagainya, dan ada juga yang mengatakan Maulid itu sebagai sesuatu yang dianjurkan. Nah, di sini banyak ya di YouTube ini saya perlihatkan ini bagaimana beberapa tradisi bahkan di tahun 2024 ini beragam ya, muncul lagi tradisi-tradisi baru dalam upaya menyambut memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi banyak tradisi-tradisi baru. Jadi ini sebenarnya yang bikin puyeng sebenarnya kaum kaum umat salafi yang mana sampai saat ini mereka masih menggugat ya orang-orang yang tidak orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi dan tetap pada prinsip mereka bahwa itu adalah sesuatu yang diadakan bid'ah dan tidak layak untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Ya, mestinya kalau memang ini meresahkan ya bagi umat salafi, kan mestinya umat salafi juga bertindak gitu kan. Artinya pelopor daripada perayaan umat salafi ini perayaan Maulid ini mungkin diajak dialog, minta difasilitasi oleh kampus atau minta difasilitasi oleh MUI, kan bisa seperti itu. Ya, karena apa? Karena kalau tidak diselesaikan secara diskusi, maka mereka justru malah jadi bahan celaan, bahan hujatan di majelis taklim masing-masing ya, majelisnya umat salafi gitu kan. Nah, jadi kita gali secara logika ya, sebenarnya Maulid ini bagaimana kak? Bagaimana sih ini yang namanya Maulid? Ya, ada ndak dalilnya, ada ndak perintahnya ya. Di sinilah kita berupaya untuk menjelaskan secara nalar yang kritis ya terkait dalam masalah Maulid ini. Baik, di sini ya udah ya, ini saya perlihatkan tadi, mana tadi itu ya, ini video beragam macam acara-acara Maulid. Ya, kalau dulu yang ada yang namanya telur, oh ini yang masih ada ya telur ya, ini telur ya masih rame sampai sekarang itu di tempat saya. Telur, kalau ini nari-nari di masjid ini ya, kalau nari-nari di masjid kayak agak berlebih-lebihan ya. Artinya terkadang acaranya itu berlebih-lebihan, terkadang juga acara yang sederhana. Yang sederhana itu yang kayak ini, yang kayak telur. Kalau di zaman saya kecil itu telur itu, oh ini ada pawai. Iya, pawai menyambut Maulid, dan ini hanya baru ya, baru di tahun 2024. Ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih sebaiknya perayaan Maulid ini kita sikapi gitu kan ya? Sebaiknya perayaan Maulid itu ditinggalkan, kata umat salafi. Ditinggalkan dengan beberapa alasan. Jangan dilakukan. Ya, karena apa? Karena bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah merayakan Maulidnya sendiri. Ya, dan tidak pula beliau memerintahkan para sahabatnya untuk merayakan Maulid itu sebagai momen ya kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kata umat salafi bahwasanya Rasulullah tidak pernah merayakan Maulidnya sendiri, sahabat pun juga seperti itu. Ya, maka jawabannya adalah bahwa yang namanya Maulid itu adalah momen kelahiran. Ini ya, momen kelahiran
Ya, tidak ada di situ yang ibadah atau apa lain sebagainya. Itu adalah momen daripada sebuah kelahiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada kata memperingati dan juga merayakan. Ini kan ada dua variabel yang berbeda, ya, memperingati dan juga merayakan. Kalau di kalender Islam itu umumnya menyebutkan apa ya? Menyebutkan memperingati, ya, memperingati ya. Maksudnya adalah, ya, hari ini hari Maulid Nabi, kami memperingatkan kalian, diingatkan bahwasanya hari ini adalah hari Maulid. Ya, seperti itu. Ya, disebutkan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya di mana Nabi memberitahukan bahwasanya hari Senin itu hari aku dilahirkan, dan di situ disunahkan untuk berpuasa. Itu kan setiap hari Seninnya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu. Nabi hanya menyampaikan seperti itu. Iya. Artinya perintah untuk membuat suatu perayaan itu tidak ada. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya bahwasanya, ya, hari ini hari Senin, ya, hari kelahiranku, maka di situ dianjurkan dan disunahkan untuk berpuasa. Ya, Senin Kamis, ya, puasa. Yang Seninnya itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu tujuannya memperingati, mengingatkan. Nah, kemudian merayakan ini dalam bentuk seremonial, selebrasi. Contoh lainnya seperti merayakan hari raya. Ya, kalau Islam kan cuma kenal Idul Fitri, sholat 2 rakaat, kemudian khutbah Id, ya, kemudian setelah itu udah, ya. Tapi di Indonesia lebih dimeriahkan lagi dengan ada yang namanya perayaan maaf-maafan seperti itu. Dan juga merayakan kelulusan, itu sebenarnya termasuk merayakan, ya. Ada sebuah selebrasi, ada sebuah seremonial, ya. Umat Salafi merayakan momen kelulusan pasti, ya. Ya, pasti mereka punya kampus-kampus juga, punya pesantren-pesantren juga, tapi itu mereka di wisuda, ya, ada jamuan, ya. Pertanyaannya adalah apakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman sahabat, ketika ada sahabat yang sudah selesai belajar kepada Nabi, mau diutus ke suatu daerah untuk berdakwah, apakah mereka diwisuda dulu, ya, dibuatkan seremonial dulu? Ya, jelaskan tidak. Ya, tapi kenapa, ya, kampus-kampusnya umat Salafi justru malah mereka mengadakan wisuda? Ya, kan sama, substansinya sama. Ya, di zaman Nabi tidak ada wisuda sahabat ketika mereka sudah belajar. Ya, tapi kenapa umat Salafi mengadakan wisuda, ya, sebelum mengutus ini dai-dainya ke daerah? Ya, kan substansinya sama. Ya, adanya selebrasi, adanya seremonial, ya, adanya sebuah kegiatan jamuan seperti itu kan. Jadi saya kira logikanya nangkap sini, ya, logikanya nangkap. Nah, kemudian para sahabat khususnya Khulafaur Rasyidin itu tidak pernah merayakan Maulid Nabi, padahal mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi. Ya, masalahnya kondisi iman mereka itu masih kokoh. Momen kebersamaan mereka dengan Nabi Muhammad itu masih sangat terasa. Mereka tinggal duduk aja di teras rumahnya, kemudian berefleksi tentang pengalaman sejarah bersama Nabi. Itu membuat iman mereka menjadi bertambah, menjadi tambah kuat. Umat sekarang beda. Umat sekarang itu pada malas semua, malas sholawat, jarang introspeksi diri. Makanya beda kondisi dan sikap antara kita dengan sahabat, ya. Logikanya di zaman mereka itu, ya, belajar tidak perlu sekolah, ya, cukup datangi guru untuk belajar. Kalau zaman kita, ya, beda kondisinya. Kita mau belajar, ya, harus datangi sekolah, pintunya harus lewat sekolah. Beda zaman dahulu. Jadi kondisi yang membuat kita punya sikap itu berbeda, ya, berbeda. Ya, bila Nabi dan para sahabat tidak melakukannya, mengapa kita melakukannya, gitu kan? Bukankah Rasulullah pernah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin,
pegang teguh kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang 4 ini agar kalian mendapat petunjuk. Jadi korelasinya antara dua kalimat ini, antara pernyataan di atas dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila Nabi dan para sahabat tidak melakukan, mengapa kita melakukan? Korelasinya dengan dalil berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Korelasinya antara dua kalimat ini jika berkaitan tentang ibadah, karena Nabi mengajarkan semua tentang Islam, ibadah, akidah, akhlak. Ya, itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan tradisi. Tradisi Arab Nabi nggak ajarkan, apalagi tradisi di luar negara Arab. Ya, tapi jika yang dimaksudkan adalah tradisi budaya, maka kedua kalimat ini, kalimat yang saya sebutkan tadi tidak memiliki korelasi. Karena apa? Karena Nabi tidak mengajarkan tradisi, tidak mengajarkan budaya negara lain. Jadi yang dilakukan masyarakat Indonesia saat ini, yang dituduh bid'ah oleh umat salafi, itu adalah tradisi, murni tradisi. Ya, tradisi itu bukan ibadah. Ya, ini keterlaluan sekali ya kalau ada orang yang tidak bisa membedakan mana ibadah, mana tradisi. Ini terlalu sekali. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ada metode berpikir atau kaidah yang dilahirkan, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah. Ya. Segala sesuatu itu hukum asalnya boleh-boleh saja dilakukan. Ini dalam khusus untuk mazhab Syafi'i. Ini berbeda ya dengan mazhab yang lainnya. Itu lain, ada yang namanya al-aslu fil asya at-tahrim gitu kan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, segala sesuatu itu hukum asalnya itu adalah boleh-boleh saja. Ini salah satu metode ijtihad yang namanya urf ya. Ini kalau orang yang kuliah di kuliah jurusan syariah maka tahu ini yang namanya urf. Tapi kalau cuma orang yang ikut-ikut saja, mana tahu yang kayak beginian. Jadi urf itu penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan, tradisi, adat istiadat setempat, daerah setempat. Misalkan kebiasaan Arab, di orang Arab dulunya makan gandum, kalau di Indonesia kan makan beras. Kalau di Amerika makan roti, di Indonesia makannya beras ya. Jadi tradisi itu bukan ibadah, jadi jangan disangkut pautkan dengan masalah ibadah. Mau itu kebiasaan makanannya atau kebiasaan perbuatannya, itu dihukumi dulu tradisi. Masalah itu nanti haram, nanti dilihat ya apa yang terjadi dalam tradisi itu, barulah dihukumi haram jika ada sesuatu unsur-unsur yang haram. Tapi hukum asalnya adalah tradisi itu adalah hukumnya mubah dan bukan sebuah ibadah. Ada yang mengatakan dari umat salafi bahwa mereka melakukan maulid dan menganggapnya seolah-olah wajib. Nah, ini yang sering saya dengar, bahkan sering ditanyakan sama saya, kenapa ini mereka orang yang melakukan maulid seolah-olah menganggap itu adalah sebuah kewajiban. Ya, jawabannya kan masih seolah-olah gitu kan, bukan keputusan yang pasti. Ya, bukan keputusan yang pasti, itu masih seolah-olah. Ya, ini mudah sekali sebenarnya dicerna secara logika kalau kita mau sedikit berpikir. Tapi kalau kita mau ikut-ikut saja, ya itu kan parah. Padahal kita disebutkan dalam Al-Quran itu ulul albab, orang-orang yang berpikir. Ya gunakanlah kita punya akal untuk untuk mencerna, untuk memfilter informasi kan begitu. Nah, pertama, jika dia menganggap tradisi itu adalah ibadah, misalkan orang itu ya menganggap tradisi maulid itu adalah ibadah, atau jika dia mengatakan wajib, oh ini tradisi ini hukumnya wajib, ya Allah mengatakan wajib, Rasul mengatakan wajib, ya padahal tidak ada perintahnya sama sekali, maka jelas ini adalah bid'ah jika ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya, yang kedua, merayakan maulid yang merupakan tradisi ya dan hukumnya adalah mubah, itu bisa berubah menjadi haram karena faktor eksternal.
ya faktor luar, karena memang hukum asalnya kan mubah. Dia bisa berubah menjadi haram karena ada sebab yang lain masuk. Misalkan begini, misalkan dalam acara maulid penceramahnya itu minum-minum khamar, atau mungkin joget-joget dengan biduan gitu kan, sambil telanjang-telanjang begitu. Maka acara maulid pada saat itu yang awalnya mubah berubah menjadi haram. Iya. Haram untuk dihadiri, haram untuk diselenggarakan. Iya. Karena apa? Yang menjadi penyebab haramnya maulid itu, perubahan hukum itu disebabkan karena ada oknum penceramah ya pada saat itu yang melanggar hukum, sehingga acara maulid berubah hukumnya dari berubah menjadi haram. Ya, jadi yang menjadi masalah itu oknumnya, oknum penceramahnya, bukan acara maulidnya atau tradisi peringatan atau perayaan maulidnya yang bermasalah, gitu kan? Ya, karena hukumnya dari awal memang mubah. Sama halnya seperti orang yang sholat, ya. Orang yang sholat itu dipimpin sama tukang mabuk. Oh, ada orang imam kan, dia imam kemudian sambil mabuk gitu ya, masih teler, dia habis minum kemudian langsung imamnya orang sholat. Maka imam yang seperti ini, maka hukum sholat di belakangnya menjadi makmumnya ya. Untuk orang ketika orang mabuk ini menjadi imam, maka hukum sholat pada saat itu ketika orang itu menjadi makmum adalah haram hukumnya. Haram hukumnya, tidak boleh ya. Bukan sholatnya yang bermasalah gitu kan, karena hukum asal daripada sholat 5 waktu itu kan wajib, tapi berubah menjadi haram disebabkan karena satu orang ini orang mabuk, maka menjadi makmum pada saat itu menjadi haram ya. Bukan sholatnya yang berubah statusnya menjadi haram paten begitu kan ya, bukan sholatnya yang bermasalah. Nah, contoh lainnya seperti begini, tablik akbar. Tablik akbar itu kan hukumnya mubah karena itu kan sifatnya seremonial saja ya, sebuah rangkaian rangkaian acara ya. Tapi kalau penceramahnya itu di dalam suka mencela, suka menggibah, maka tablik akbar yang hukumnya mubah pada saat itu berubah menjadi haram. Karena apa? Karena disebabkan karena oknum penceramahnya ini ya, yang membuat kondisi itu menjadi haram untuk dilaksanakan. Itu haram datang di situ, haram dengar ceramahnya, bahkan haram untuk membuat tablik akbar. Sama dengan contoh sebelumnya, haram kita sholat ya, haram kita melaksanakan sholat. Ini bukan sholat yang haram ya, tapi haram melaksanakan sholat ketika dipimpin oleh imam yang mabuk ya. Ini logikanya gampang sekali ya, gampang sekali. Kemudian yang ketiga, hukum itu berubah sesuai dengan kondisi yang dibenarkan syariat ya, atau mungkin secara fatwa daerah setempat melihat kondisi-kondisi yang ada pada saat itu. Contohnya seperti ini, seperti hukum perang, jihad ya. Jihad kan hukumnya perang, jika hukumnya wajib jika kita sedang diserang maka wajib berjihad ya. Tapi kalau kita sedang tidak dalam keadaan berperang atau damai, maka tidak wajib kita kita berperang ya. Itu seperti dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima perjanjian damai dengan kaum Quraisy, maka pada saat itu tidak ada perang, maka perang pada saat itu ya tidak wajib ya. Hukum asalnya wajib, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu membuat jihad itu menjadi tidak wajib. Sama halnya dengan sholat di perjalanan atau dalam perjalanan. Sholat hukum asalnya wajib dilakukan di awal waktu sesuai dengan rakaat-rakaat yang sudah ditentukan. Tapi kalau dalam perjalanan itu berubah kondisinya berubah. Iya, kondisinya berubah. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan bagi setiap muslim balik dan juga mampu. Tapi jika dia terganggu kesehatannya, maka hukum puasa pada hari itu menjadi tidak wajib. Itu kan berubah ya, sesuai dengan ketentuan syariat ya, ada dalilnya, ada nasnya ya. Kemudian misalkan menutup aurat kan wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
Tapi hukumnya bisa berubah jika misalkan dalam situasi kondisi yang membahayakan nyawa, seperti gedung mau roboh sementara ada perempuan pada saat itu sedang tidak mengenakan jilbab, maka untuk menyelamatkan dirinya dia harus keluar untuk menyelamatkan dirinya. Yang maqasid syariah itu kan hifsun nafs, ya, yang menyelamatkan dirinya. Jadi pada saat kondisi seperti itu mengenakan jilbab menjadi tidak wajib, gitu kan. Itu namanya, itu fikih ya, itu fikih yang menjelaskan seperti itu. Ada juga kondisi-kondisi lingkungan sehingga fatwa itu keluar. Ya, misalkan begini, di suatu negeri di mana masyarakatnya itu tidak pernah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengar ceramah pun itu tidak mau, tidak pernah dengar. Maka ulama di negeri itu berfatwa, kalau begitu hukumnya sunnah merayakan ragam tradisi untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Masyarakat diundang dalam tradisi itu. Supaya apa? Supaya mereka ikut bersalawat. Jadi inilah cara yang dilakukan agar mengembalikan posisi umat Islam menjadi ideal. Idealnya kan umat Islam itu harusnya bersolawat, ya, setiap saat bersolawat. Yang tidak ideal itu kalau dia muslim kemudian tidak mau bersolawat, ya, maka kita sebagai dai, sebagai ulama itu berupaya untuk bagaimana supaya mereka ini kembali bersalawat. Lakukanlah segala macam cara, ya, selama itu dibolehkan oleh syariat dan tidak bertentangan dengan syariat, ya. Dan di Indonesia tradisi sejauh ini, tradisi maulid sejauh ini hukumnya mubah, ya, sesuai dengan kaidah urf, kaidah adat dan juga kebiasaan daerah setempat. Kecuali jika ya ada unsur-unsur yang yang membuat tradisi maulid itu menjadi yang berubah hukumnya dari mubah menjadi haram, maka kita katakan itu haram. Seperti tadi di sini yang yang ini ya, berharap berkah dari tradisi, ya, Ba'ayun Maulid ini mengharap berkah dari tradisi. Ya, tradisi itu tidak bisa memberikan berkah, ya, maka yang tradisi Maulid seperti ini yang tidak dibenarkan. Tapi tidak mencederai tradisi-tradisi yang lainnya yang dibolehkan mubah secara syariat. Ketika kita menilai sesuatu tradisi, baik itu suatu perbuatan atau ucapan, ya, ada tidak manfaatnya, ada tidak maslahatnya. Jadi metode dalam hukum Islam, dalam usul fikih itu ada yang disebut dengan istislah, ya, atau maslahal mursalah. Oleh karena itu salah satu ukuran untuk menilai tradisi atau kebiasaan atau adat istiadat di masyarakat baik atau tidak, boleh atau tidak, bid'ah atau tidak bid'ah, adalah apakah dia bermanfaat dan ada tidak maslahatnya. Nah, ini nggak pernah ini dibaca sama umat salafi yang level murid-murid, ya. Ya. Tapi kenapa nggak pernah disinggung oleh umat salafi yang sudah levelnya ustadz, padahal mereka pelajari ini. Ya, terlalu ini kalau mereka tidak mempelajari yang seperti ini. Ya. Akan tetapi jika ada maslahatnya maka itu boleh dikerjakan dan hukumnya boleh, ibah boleh, sekali lagi selama tradisi itu tidak berkaitan dengan ibadah. Artinya ini kembali lagi kita bedakan bahwa yang namanya tradisi itu bukan ibadah, ya, bukan ibadah. Dan selama tidak ada nas yang qat'i yang melarangnya, maka tradisi tidak boleh dilarang, ya. Kecuali yang saya bilang tadi ada unsur-unsur eksternal yang masuk sehingga hukumnya itu berubah. Oke.